Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Agustin, NIM 114230065 dari Blok 3. Sini saya model 8. Nah, yang pertama kita itu download data yang perlu diperlukan dulu. Nah, kemudian kita bisa open data files. Kemudian kita bisa memasukkan data dem dari tebing breksi. Kita cari dulu yang ini, terus open, terus kita tunggu. Nah, kalau udah itu kita klik kontur yang ini, kita klik. Kemudian untuk kontur intervalnya itu kita ganti 1 meter. Buat kontur, kita ke kontur pohon, terus kita pilih yang ini, current projection. Kemudian kalau udah, kita oke aja. Terus kita tunggu. Jika sudah muncul konturnya seperti ini, kita klik generate kontur ke kanan, terus kita ke layer, terus export layer, checklist yang ini, oke. Nah, terus buat select export format itu save file, terus oke. Terus habis itu buat export line itu kita checklist. Nah, lalu kita kasih di add folder acara 8. Nah, kemudian kita kasih nama kontur breksi. Terus kita save, terus kita oke. Jika sudah, kita bisa ditutup dulu untuk global membernya. Nah, kemudian kita bisa tutup global membernya, kita pindah ke Arsin. Nah, terus setelah kita buat layout baru, kita klik kanan buat ininya, terus kita ganti koordinatnya jadi WGS ini, sesuai ini, terus di apply, oke. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, terus add data. Nah, kita akan masukkan data dem sama auto, yang ini, 2, terus di add. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Terus juga buat, kita tambahin add data lagi, buat kontur yang udah kita buat tadi di global mapper. Yang ini, kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengurutkan layers, yaitu kita ortonya itu dikasih kedua, kayak gini. Nah, kemudian kita klik kanan layers dem ke properties. Kita pilih base height ini, terus ini floating ganti, terus ininya kita klik ini, terus kita masukin data dem breksi. Ini, add. Nah, terus buat layer offsetnya itu kita ganti 1, terus kita apply, oke. Oke. Kemudian yang auto juga sama, klik kanan, properties, habis itu itunya ke base lagi, terus ke floating, terus ini sama. Nah, ininya juga dipilih medium dam tebing breksi, kita add. Terus buat layer offsetnya juga sama, diganti 1. Nah, terus di apply, dan oke. Nah, kita bisa cek nah itu kayak gini, nanti hasilnya kayak gini. Nah, terus juga buat konturnya sama, klik kanan kontur, properties, terus sama, base height, terus floating, terus ininya juga sama, medium dam tebing breksi, add, kemudian ininya diganti 1, kemudian apply, oke. Oke. Nah, kemudian kita akan mengubah warna kontur. Nah, sebelumnya kita zoom ke layer dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita klik ini. Terus kita ganti warnanya jadi electron gold. Terus ketebalannya 1, terus oke. Kemudian setelah kita ubah buat warna konturnya, kita bisa klik navigate buat ini mengubah posisi si demnya. Selanjutnya, kita kita bisa unchecklist kontur dan dem. Nah, terus kita pilih katalog. Kemudian folder acara 8 kita cari. Ini, kita klik kanan, pilih new, kemudian save file. Nah, terus buat namanya ini kita ganti jadi batas admin. Terus buat feature type-nya itu kita ganti polygon. Terus koordinat sistemnya ini kita ganti WGS, oke. Terus di oke. Nah, ini kita bisa drag buat sini terus dikasih sini. Selanjutnya kita klik kanan batas admin, lalu edit feature, start editing. Nah, kemudian kita bisa memilih batas penelitian yang mau kita pakai. Nah, kita pilih yang ini, create feature. Kemudian, nah kemudian kita pilih ini. Nah, kita buat batas daerah penelitian.
Terus kalau udah selesai kita klik 2 kali. Kemudian ke editor. Terus kita bisa stop editing. Kita bisa klik ini batas administrasi. Terus klik kanan, properties. Terus kita pilih floating. Terus ininya diganti jadi 1. Terus di apply, oke. Nah, terus ininya kita ubah filenya jadi no color. Terus ininya mask red aja. Terus di sini misalnya saya mau pakai ketebalan 2, oke. Nah, kita kemudian bisa checklist buat contour sama theme-nya. Terus kita save. Kita file, save as. Terus kita namai acara 8. Seal. Terus save. Baik, selanjutnya kita kembali ke global mapper, terus open data files. Nah, terus kita bisa masukin data yang data Temnas yang acara 2 kemarin. Yang ini. Open. Yes, tuh. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa tools, terus configure, terus pilih projection. Terus buat ininya kita pilih jadi UDM. Nah, terus zone-nya itu min 49S, WGS 84 ini. Kemudian di apply aja. Kemudian file, kita pilih export. Kemudian pilih export elevation grid format. Terus buat select exportnya itu XYZ grid ini udah, terus oke. Ini ya koma, export point, terus Dropbox. Kemudian kita pilih area yang ada perbedaan ketinggiannya tuh banyak. Misal gini. Oke. Kemudian ini udah current projection. Kemudian oke. Kemudian kita ganti namanya jadi XYZ acara 8. Terus save. Kita tunggu. Nah, kemudian kalau udah itu kita bisa pindah ke server. Nah, kemudian kita pindah ke server, kita klik new plot. Kalau udah kita file, open. Sebelumnya kita pastiin kalau itunya tuh udah A3 ya, kertasnya. Yang orientasinya itu landscape, terus di oke. Nah, kemudian kita ke file, kita open. Nah, kemudian kita pilih ini, all file. Nah, terus kita masukin file XYZ yang udah buat ini, terus open. Nah, akan muncul data seperti ini. Terus oke. Nah, ini projection-nya itu udah UTM. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita bisa terus file, terus save as. Nah, terus buat save as type-nya itu kita diganti ke BLN, terus ininya bisa diganti juga nama depannya jadi BLN aja. Terus save. Nah, terus kita kalau udah di save ini, kita bisa kembali ke plot 1. Nah, kalau udah, kita bisa ke file, create maksud saya, create data, kemudian masukkan file acara BLN ini 8, open. Nah, terus pastikan X, Y, Z itu, X-nya A, itunya B, itunya Z-nya C, terus di oke. Nah, terus bakal muncul kayak gini kan. Nah, terus di oke aja. Ini di close, lalu yes. Terus, gak usah diganti. Terus save aja. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa pergi ke map, new, terus contour map, terus kita masukin file BLN, open. Nah, nanti akan muncul peta kontur kayak gini. Kita pindah aja ini di sini. Nah, terus buat bagian object manager kita klik direct axis. Terus di property manager show ini angelnya diubah jadi 360. Nah, terus font propertiesnya ini di fontnya ini kita ganti jadi Times New Roman. Nah, ininya 10 tetap. Terus kita yang left axis ini diklik juga. Terus buat yang labels, checklist show ini udah. Kemudian diganti 360. Terus kita ke font properties ini. Terus kita ganti jadi Times New Roman. Size-nya 10 juga. Terus di oke aja. Terus lakuin hal yang sama buat top sama bottom axis lagi kayak tadi. Kita ganti buat ininya
Terus nanti fontnya itu kita ganti jadi Times New Roman. Ini. Oh, iya. Terus kalau udah, ini juga sama, ganti jadi Times New Roman. Kalau udah. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kemudian kita bisa buat klik kontur yang ini. Nah, terus kita ke level, terus kontur interval ini bisa kita ganti-ganti. Terus buat major konturnya ini bisa kita ganti-ganti, misal kayak gini. Misal satu kayak gini, tapi kita pakai 5 aja. Terus ini bisa di scroll ke bawah, terus di layer kontur ini. Nah, ini buat diubah warnanya jadi orange, terus buat itunya tuh ketebalannya jadi 0,05 kayak gini. Kemudian yang ini juga sama, warna oranye, terus ketebalannya 0,02 kayak gini. Kemudian kalau udah, kemudian kita bisa bagian labelnya itu nanti diganti fontnya jadi Times New Roman. Ini ganti jadi TNR. Udah. Kemudian kita klik map, add, terus pilih yang profile. Oh ini. Nah, terus kita bisa bikin sayatan dari atas pojok ke bawah. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kemudian title-nya ini kita ubah jadi sayatan A sampai B. Fontnya itu diganti jadi Times New Roman. Size-nya menyesuaikan aja. Jadi 12 diturunin. Nah, kemudian kita bisa menambahkan teks buat sayatan A sama sayatan B, di mana kita menambahkan teks ini. Kemudian di sini kita tulis A, fontnya ini ganti Times New Roman, itunya 12. Menyesuaikan aja lah. Oke. Terus ini B, fontnya Times New Roman. Terus oke. Nah, terus nah, kemudian copy buat fontnya ini, terus taruh sini sama sini. Kemudian kita klik 3D Surface yang ini, New 3D Surface. Terus kita masukin file PLN, open. Nah, nanti bakal muncul bentuk 3D dari file PLN yang udah dibuat. Terus buat di bagian map ini yang di checklist itu cuma Z-axis, left, sama bottom axis sama 3D surface. Selanjutnya kita Z-axis, terus angelsnya disesuaikan aja tapi tetap 270 aja. Terus fontnya diganti jadi Times New Roman, ukurannya 10. Nah, terus kita bisa ganti buat scaling intervalnya itu disesuaikan aja tapi tetap kayak gini aja. Nah, terus kita map, kita left, terus ini general sama kayak tadi diubah jadi Times New Roman juga buat si bottomnya juga. Nah, kemudian kita bisa klik 3D surface ini. Nah, terus uppernya ini. Nah, kita sebelumnya general color scale. Kemudian ini diganti rainbow. Terus ini titik 2. Nah, terus kita ganti warnanya jadi warna sesuai yang di lab. Kita ganti jadi chartreuse. Kemudian yang ini kita ganti jadi grass green. Nah, ini. Kemudian yang ini kita ganti jadi warna kuning. Nah, ini ganti jadi warna orange. Ini diganti jadi warna pink. Terus ininya tetap warna merah. Terus di oke. Nah, nanti hasilnya bakal keluar kayak gini. Nah, terus kita bisa klik lagi. Nah, intinya base-nya itu kita ganti jadi warna ini, dark brown. Kayak gini. Nah, kita bisa ganti buat putar-putar tuh pakai ini. Bisa kayak gini. Nah, kayak gini. Terus diganti-ganti aja menyesuaikan. Misal kayak gini. Nah, kita ke object manager, klik kanan, terus add, terus contour layer, kita masukin kontur di 3D, terus PLN, open. Nah, nanti bakal muncul konturnya kayak gini. Terus buat konturnya itu klik. Nah, kontur intervalnya disamain sama kontur yang di sini. Di sini tadi 100. Nah, terus konturnya ini kita ganti warnanya, jadi orange juga. Terus ketebalannya sama disesuaikan. Nah, terus buat ininya juga sama, diganti warna oranye, ketebalannya jadi warna 0,02. Kayak gini. Nah, terus map.
terus kita add, terus kita masuk. Terus ini one create vector layer, terus masukin vektor A 8. Nah, nanti kayak gini. Nanti bakal keluar arah aliran kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa buat di sini, tapi nggak usah. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa menambahkan, bikin kotakan, menambah rectangle. Terus buat ini ditambah klik kanan. Kemudian kita pilih group. Nah, lakuin hal yang sama juga buat si ini sama sayatannya. Nah, kemudian setelah disesuaikan misal kayak gini. Nah, kita bisa menambahkan rectangle lagi buat menaruh nama. Ini. Terus kita buat di sini kotakan. Kayak gini, terus kita ini teks, klik sini. Terus fontnya kita ubah dulu jadi Times New Roman. Terus kita beri keterangan nama, name, dan plug. Ya, gini. Semisal dirasa buat fontnya kecilan tuh kita bisa gedein aja. Misal di sini saya pakai 36, terus di oke. Nah, ini misal kerasa kecilan tuh bisa dibesarin aja. Nah, kemudian setelah menambahkan nama, kita bisa ke file, terus save as. Terus kita simpan di acara 8, kita namai jadi acara 8 seal. Save. Sekian tutorial untuk acara 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.